Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Di sini bersama saya Asmanidar dari channel Asmanidar Advokat, channel yang berbicara tentang persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi sehari-hari. Ini merupakan video saya pertama pada channel Asmanidar Advokat. Terlebih dulu tentu saya memperkenalkan diri terlebih dulu selaku advokat atau advokat yang menaungi, yang mengepalai kantor Asmanidar Law Firm ya. Saya seorang lawyer tentunya, mulai praktek sebagai lawyer itu sekitar 10 tahun silam. Jadi saya lulus advokat itu di tahun 2009. Kemudian mulai praktek dan magang bersama senior itu di tahun 2010. Nah, tahun 2013 saya dilantik dan disumpah selaku advokat di Indonesia, tepatnya di Pekanbaru Riau ya. Selama ini semua perkara-perkara yang saya tangani pada prinsipnya semua menarik ya. Jadi mungkin itu salah satu keistimewaan katakanlah pekerjaan advokat itu, bahwa setiap perkara yang kita tangani itu membuat kita belajar. Setiap perkara yang kita tangani itu adalah spesifik ya. Jadi tidak ada perkara mana yang lebih bagus dan mana yang lebih menarik, karena semuanya menarik dari semua perkara itu kan. Nah, saya advokat Asmanidar karena mungkin saya seorang perempuan, jadi beberapa tahun terakhir banyak berkecimpung di perkara-perkara yang berbau hukum keluarga ya, perceraian, hak asuh anak, harta bersama. Di samping juga cukup banyak juga menangani perkara-perkara pidana sehari-hari ya, pidana seperti ABH, anak berhadapan dengan hukum gitu. Selain di kantor saya sendiri di sini, Asmanidar Law Firm, Jalan Rambutan nomor 13B, saya juga aktif berkantor di UPT, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru ya. Dulunya P2 TP2A. Saya di sana dari tahun 2012 hingga sekarang selaku advokat, dan 2 tahun terakhir saya di sana itu selain advokat juga selaku mediator. Gitu, mediator bersertifikat dari PMN, Pusat Mediator Nasional gitu kan. Ya, jadi bisa jadi karena di sana banyak menangani kasus perempuan gender, perempuan korban kekerasan, kemudian banyak menangani perkara anak, baik anak yang menjadi korban kejahatan maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu ya sedikit cukup memahami tentang hal-hal kaitan hukum yang berkaitan dengan anak, perempuan dan sebagainya gitu. Nah, apa uniknya? Kenapa kita harus mencari apa istimewanya advokat perempuan ya? Ya banyak sih istimewanya perempuan itu. Di antaranya bahwa saya kira perempuan, semua orang sudah paham bahwa perempuan itu bisa bekerja. Nah, dalam satu waktu bisa mengerjakan beberapa hal gitu kan. Itu secara sederhananya. Misalnya kalau di rumah tangga itu sambil memasak bisa mencuci, sambil membaca bisa menyapih anak dan sebagainya. Nah, di dalam dunia advokat juga demikian. Ketelitian dan keseriusannya di dalam bekerja itu ya saya selalu menanganinya
misalnya saya jadi selaku advokat, jadi selaku mediator juga gitu kan. Nah, di samping itu advokat perempuan itu menurut saya bekerjanya lebih teliti dan lebih spesifik ya. Mungkin juga hal ini dimiliki juga oleh perempuan, oleh laki-laki tentunya. Tetapi secara naluri ya perempuan itu memang lebih jeli, bahkan lebih spesifik dalam menangani perkara. Jadi saya itu kalau menangani suatu perkara tidak semata-mata melihatnya dari satu sisi aspek hukum, gitu ya kan. Tidak semata-mata bertujuan agar perkara ini wajib menang, harus menang, enggak seperti itu. Kita akan lihat kepentingan terbaik bagi setiap orang kalau bisa ya. Tidak hanya bagi klien kita saja. Jadi artinya demi mengalahkan seseorang, kita menempuh cara-cara yang tidak terhormat. Nah, itu khususan saya ya. Dan itu menurut saya tuh karena saya seorang perempuan itu lebih peka gitu. Lebih peka terhadap keadilan itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau bisa misalnya perkarawan prestasi atau apa, kita akan upayakan kenapa seseorang tidak bisa membayar hutang, kenapa seseorang harus dibawa ke ranah persidangan, kenapa terlebih dulu tidak kita mediasi dan lain sebagainya. Demikian juga untuk perkara-perkara yang sifatnya lebih privat, misalnya perkara perceraian yang sangat marak ya. Beberapa tahun belakang ini yang saya perhatikan. Jadi selain kita mendengar konteks hukum yang akan kita perjuangkan, sebaliknya kita harus juga memperhatikan konteks psikologis, latar belakang psikologi sosial yang dihadapi oleh klien atau yang melatar belakangi sebuah peristiwa misalnya. Jadi itu menurut saya tuh sebagai advokat perempuan itu yang dimiliki oleh advokat perempuan gitu, lebih jeli, lebih teliti, lebih memandang aspek ketelitiannya dalam menangani perkara gitu, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga itu tadi, dengan persoalan-persoalan yang terjadi di rumah tangga, baik itu perceraian, harta bersama, hak asuh anak, mempertimbangkan itu semua, tidak semata-mata mempertimbangkan dari aspek hukumnya saja. Selanjutnya, pengacara perempuan itu atau advokat perempuan itu keistimewaannya tidak selalu mengedepankan honor atau income ya, pendapatan dari perkara yang ditangani. Karena saya sendiri misalnya, saya punya suami yang membiayai hidup saya dan keluarga saya. Jadi aspek yang paling dilihat dalam perkara yang ditangani itu adalah yang pertama, menarik atau tidaknya perkara ini untuk diperjuangkan. Nah, seperti itu. Jadi itu ada spesifikasi, ada sisi yang sangat menarik dalam sebuah perkara, dalam suatu peristiwa. Nah, itu yang kalau saya itu dulu pertama yang dikedepankan. Dan kemudian yang kedua, sejauh mana klien kita ini harus diperjuangkan. Artinya sejauh mana dia sangat tertindas secara hukum, sejauh mana dia menjadi korban penindasan dari pihak-pihak tertentu. Nah, itu dulu yang dilihat. Sekiranya dia orang yang mampu, hak-hak hukumnya dia bisa perjuangkan. Nah, itu menurut saya itu hal yang biasa. Tapi sebaliknya, dia orang yang tidak mampu secara ekonomi, secara pendidikan, dia sangat tertindas dalam berbagai hal. Nah, ini menjadi unsur yang sangat menentukan menarik tidaknya bagi saya setiap perkara tersebut untuk ditangani. Barulah yang selanjutnya yang lain-lain, nyaman atau tidaknya kliennya, kemudian dia bisa sanggup bayar atau tidaknya, kemudian sanggup bayar berapa yang dia sanggup bayar, barulah kemudian menyusul hal yang itu kemudian. Nah, mungkin saya kira itu sedikit perkenalan tentang saya selaku advokat dan ketertarikannya di dalam dunia advokat, perkara yang seperti apa.
Ini mungkin seperti yang saya bilang di awal, ini video saya pertama. Kami dari channel Asmanidar Advokat bersama tim mohon masukan dari siapapun yang mengakses channel ini, bisa meninggalkan masukannya di kolom komentar, bisa berkonsultasi juga di sana. Nanti kami akan jawab, apakah akan jawab langsung atau melalui video selanjutnya. Kemudian bisa juga langsung kontak person kepada saya di nomor 0852 655 75803. WhatsApp-nya itu juga. Selanjutnya di Instagram kita Asmanidar Law Firm, dan di halaman Facebook ada LBH Kerakyatan dan ada juga Advokat Asmanidar yang Facebook pribadinya gitu. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Semoga apapun persoalan hukum, persoalan apapun sosial, persoalan sosial, persoalan hukum dan sebagainya yang kita hadapi bisa ditangani secara baik, bisa diselesaikan secara adil, secara bijak, sehingga kita memperoleh keadilan yang kita harapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.